Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sedikit tentang materi pengertian dan mukjizat Al-Qur'an. Teman-teman di sini pasti tahu kan apa itu Al-Qur'an? Ya, di sini pengertian Al-Qur'an itu sendiri menurut bahasa adalah bacaan. Menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. 2. Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah perkara di luar dari kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian, kerasulan, dan keabsahan risalahnya. Mukjizat sendiri dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam. Contohnya, seperti Nabi Muhammad dapat membelah bulan menjadi 2. Yang kedua, mukjizat syahsiyah. Mukjizat syahsiyah adalah mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi dan rasul. Contohnya, air yang keluar dari celah Nabi Muhammad dan cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa. Yang ketiga, mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya. Contohnya, Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibakar oleh Raja Namrud, tetapi api tidak mampu membakarnya. Yang keempat, mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang rasional atau masuk akal. Salah satu dan satu-satunya contoh di sini adalah Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Fakta sejarah dan dalil-dalil Al-Qur'an telah jelas menerangkan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an itu berasal dari Al-Qur'an itu sendiri. Adapun kemukjizatan Al-Qur'an dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan bilangan. Berikutnya ada karakteristik kemukjizatan Al-Qur'an. Yang pertama, bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Kemukjizatan Al-Qur'an adalah kemukjizatan Rasulullah SAW yang memiliki keistimewaan dibandingkan kemukjizatan para nabi dan rasul lainnya. Mukjizat para nabi dan rasul lainnya hanya berlangsung singkat pada waktu itu saja, sedangkan mukjizat Al-Qur'an berlangsung sepanjang zaman, dan Al-Qur'an merupakan kekaguman yang dapat dirasakan manfaatnya sepanjang zaman, dan menginspirasi untuk menghasilkan karya-karya inovatif. Melalui Al-Qur'an, misalnya telah lahir puluhan kitab tafsir, berbagai macam cabang ilmu agama Islam, tafsir, fikih, kalam, akhlak, tasawuf, dan sebagainya. Yang kedua, isinya yang tidak dapat ditiru manusia. Kemukjizatan Al-Qur'an terlihat dari isinya yang tidak dapat ditiru manusia, sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan temuan ilmiah, dan berlaku sepanjang zaman. Yang ketiga, terjaga keasliannya. Kemukjizatan Al-Qur'an terlihat pada keterjagaan dan keasliannya, atau tidak dapat dipalsukan hingga akhir zaman, karena antara satu ayat dengan ayat lain saling menafsirkan, dan Al-Qur'an juga langsung dipelihara oleh Allah sendiri, jadi sudah terjamin keasliannya. Yang keempat, bersifat universal dan abadi. Mukjizat Al-Qur'an bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Mukjizat para nabi telah hilang dengan berlalunya masa mereka. Mukjizat itu tidak dapat disaksikan oleh orang-orang yang tidak semasa dengan mereka, sedangkan mukjizat Al-Qur'an senantiasa ada sampai hari kiamat. Berikutnya yaitu contoh tentang mukjizat Al-Qur'an yang terbukti secara ilmiah. Meski Al-Qur'an diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang terbukti kebenarannya. Salah satu contohnya adalah terdapat di
Quran Surat Yasin ayat 37-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarna manazila hatta adakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Garis edar tata surya, menurut pengamatan ahli astronomis, matahari bergerak dengan kecepatan yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Ini berarti matahari bergerak kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Begitupun planet dan satelit gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Yang berikutnya, pembukuan Al-Quran mulai masa sahabat sampai dibukukan menjadi mushaf. Sepeninggal Nabi, kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar. Disebutkan bahwa pada awal kepemimpinan, Abu Bakar dihadapkan pada peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Peperangan Yamamah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam peperangan ini, 70 orang hafiz dari para sahabat gugur. Umar bin Khattab menghadapi Abu Bakar dan memberi usul agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Meski awalnya sempat ragu karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintah pembukuan Al-Quran demi kemaslahatan umat, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit, yang pada saat itu dikenal sebagai juru tulis Al-Quran di masa Rasulullah, untuk menuliskan dan mengumpulkan kembali naskah Al-Quran yang masih berserakan. Maka terbentuklah kompilasi Al-Quran pertama yang disimpan langsung oleh Arsip Negara. Kompilasi Al-Quran pertama inilah yang kemudian disebut suhuf atau lembaran-lembaran. Setelah melewati periode kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kepemimpinan umat Islam diamanatkan kepada Utsman. Pada masa kepemimpinan Utsman, umat Islam hampir mengalami perpecahan akibat perbedaan bacaan dalam Al-Quran, sebab Al-Quran memang diturunkan dalam 7 model dialek bahasa Arab. Hudzaifah bin Al-Yaman mendapati umat Islam berbeda bacaan dalam Al-Quran. Perbedaan tersebut semakin meruncing sehingga berpotensi memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Menyadari hal tersebut, Utsman bin Affan membentukkan tim yang terdiri dari 12 orang, diketuai oleh Zaid bin Tsabit. Mereka bertugas mengumpulkan dan menabulasi suhuf-suhuf yang tersebar di kalangan umat manusia. Mushaf yang dikerjakan oleh tim 12 dipimpin oleh Zaid bin Tsabit dan di bawah pengawasan langsung Khalifah Utsman bin Affan. Itulah yang di kemudian hari dikenal dengan Mushaf Al-Utsmani. Seluruh mushaf Al-Quran yang beredar di seluruh dunia saat ini merupakan duplikat dari Mushaf Al-Utsman. Demikian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.